Kembali bersama saya Suci Anissa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melantik Badan Pengurus Harian Himbari periode 2025-2027. Acara pelantikan sekaligus malam keakraban digelar di Taman Wisata Kampung Raja Sabtu malam. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melantik Badan Pengurus Harian Himbari periode 2025-2027. Acara pelantikan sekaligus malam keakraban digelar di Taman Wisata Kampung Raja Sabtu malam. 100 anggota hadir dalam acara pelantikan Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Batanghari atau Himbari. Bupati Batanghari datang bersama rombongan pejabat Eselon II melantik pengurus Himbari di Taman Wisata Kampung Raja di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pemerintah Kabupaten Batanghari mendorong mahasiswa aktif dalam organisasi, mengasah kepemimpinan dan memperluas wawasan. Ini kita menghadiri kegiatan pelantikan dan malam keakraban Himpunan Mahasiswa Batanghari di Provinsi Jambi. Adik-adik ini sebelumnya lama vakum dan saat ini mereka berkumpul bersama bagaimana paguyuban ini, bagaimana himpunan ini memberikan ruang, memberikan tempat kepada mahasiswa asal Batanghari untuk berinteraksi bersama sehingga nanti bisa memecahkan masalahnya bersama. Dan kita harapkan adik-adik ini menjadi orang yang kuat nanti dengan adanya himpunan yang mereka jalankan. Pihaknya mendukung kreativitas mahasiswa, termasuk memberikan akses beasiswa untuk investasi daerah. Kalau Himbari di tengah masyarakat itu akan menjadi agen objek, agen sosial untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat Batanghari. Untuk Pemda sendiri kita akan mengawas betul apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nanti. Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi Himbari untuk memperkuat peran mahasiswa Batanghari, baik di dunia akademik maupun sosial kemasyarakatan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebut cuaca buruk yang melanda Bengkulu dalam beberapa hari terakhir akibat adanya bibit siklon tropis 93S di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu. Namun potensi hujan dengan intensitas tinggi tersebut saat ini sudah tidak terlalu signifikan karena bibit siklon tersebut sudah menjauh dari Indonesia. Cuaca buruk berupa hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi dalam 3 hari terakhir merupakan dampak dari bibit siklon tropis 93S di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu memprediksi potensi hujan dengan intensitas tinggi tersebut saat ini berangsur menurun dan tidak terlalu signifikan karena bibit siklon sudah menjauh dari Indonesia. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan terjadi di seluruh wilayah Bengkulu, terutama di waktu sore hingga malam hari. Selain dari faktor bibit siklon tropis tersebut, faktor lokal mempengaruhi pertumbuhan awan hujan di wilayah Bengkulu. Itu memang teramati ada bibit siklon di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu. Itu posisinya kalau untuk sekarang sudah menjauhi wilayah Indonesia, jadi sekarang sudah tidak terlalu signifikan lagi untuk keadaan cuaca di Bengkulu, tapi memang kemarin itu memberikan pengaruh yang lumayan besar, jadi makanya kemarin itu hujannya lumayan deras ya, apalagi. Sementara untuk gelombang perairan Bengkulu masih dalam kategori normal, berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo dengan cara unik, menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan DPR dengan puisi dalam panggung rakyat yang digelar di depan kantor Gubernur Jambi. Sejumlah mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan DPR dalam panggung rakyat yang digelar di depan kantor Gubernur Jambi. Demi menghindari ricuh dan aspirasi dapat disampaikan, mahasiswa di Jambi menggelar panggung rakyat menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan DPR.
Masa aksi menuntut reformasi Polri, aspirasi 17.8, dan persoalan pembangunan Islamic Center oleh pemerintah Provinsi Jambi. Mahasiswa berorasi dan menyampaikan puisi berisikan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR. Panggung ini juga disediakan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Baik, mungkin kawan-kawan, aksi hari ini itu bentuk evaluasi kami dari aksi-aksi sebelumnya yang mana bisa kita lihat banyak para anarko yang masuk sehingga terjadi kegiatan-kegiatan yang anarkis, sehingga aspirasi dari masyarakat, tuntutan-tuntutan dari kawan-kawan itu tidak sampai di DPRD ataupun di pemerintah Jambi, sehingga kami kemas dalam bentuk aksi damai dan dibuat sedemikian rupa bisa dilihat bersama, kita buat menjadi panggung rakyat. Mahasiswa berharap pemerintah dan DPR segera berbenah dan aspirasi mereka didengarkan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara Direktur Operasi PTHK bersama Gubernur Jambi menggelar audiensi di Rumah Dinas Gubernur Jambi terkait rencana pengoperasian Jalan Tol Betung Sikayu Tempino Jambi Seksi 4. Direktur Operasi PT Hutama Karya bersama Gubernur Jambi menggelar audiensi di Rumah Dinas Gubernur Jambi terkait rencana pengoperasian Jalan Tol Betung Sikayu Tempino Jambi Seksi 4 ruas Tempino Simpang. Pertemuan ini membahas peresmian jalan tol. Peresmian tersebut akan dilakukan bersama uji coba dan pengoperasian jalan tol dari Bayung Lincir atau Tempino sampai dengan Pijauan sepanjang 52 km. Untuk masa uji coba, jalan tol masih dibuka gratis atau nol tarif bagi pengguna. PT Hutama Karya mengharapkan jalan tol nantinya dapat terhubung hingga Bukit Cinto Kenang karena sudah menyeberangi Sungai Batanghari. Kan sampai dari Patoki sampai tapi kelanjutannya ini kita menyebaran dari berbagai harapannya ya mungkin bisa terus lanjut sampai minimum sampai Bukit Cinto Kenang gitu, minimum karena itu sudah memotong beliau sangat concern soal keselamatan dan keindahan. Tadi mengapresiasi Gubernur Jambi Al-Haris meminta penambahan lampu di persimpangan jalan tol demi keselamatan pengguna jalan serta menyoroti keindahan sebagai bagian penting dalam pembangunan infrastruktur. Tarif pengelolaan masih menggunakan Kepmen tarif operasi yang prosesnya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan ke depan. Dari Simpang Nes, dari Pijauan sampai ke Bayung Lincir, panjangnya 52 km. Nah, jadi beliau mengundang kami untuk hari Minggu uji coba dan dimulai dibuka tol itu. Meskipun kita berharap ada peresmian dari Pak Presiden tol itu nanti, ya tapi mengingat karena memang kebutuhan masyarakat saat ini penting untuk jalur menuju ke Kota Palembang dan Lampung, maka pihak Hutama Karya seizin kementerian ada Kepmennya, ya mas operasinya, maka hari Minggu sudah boleh kita buka dan boleh dioperasional oleh. masih belum berbayar. Ya, masih gratis. Tapi ingat, besok bayar. Sekarang free, besok bayar. Itu mas ya? Ya itu aja mas. Ya. Boleh pakun dikit, pakun. Oh iya mas. Pakun. Pengoperasian jalan tol ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. 32 perwakilan kabupaten dan kota seprovinsi Jambi hadir dalam agenda musyawarah kerja yang berlangsung di Jambi, yang mengusung tema bersinergi wujudkan prestasi bulu tangkis sampai tingkat nasional. 32 perwakilan kabupaten dan kota seprovinsi Jambi hadir dalam agenda musyawarah kerja yang berlangsung di Jambi, mengusung tema bersinergi wujudkan prestasi bulu tangkis sampai tingkat nasional. Dalam musyawarah kerja ini, PBSI Provinsi Jambi menekankan komitmen untuk menggali potensi dan melahirkan atlet berprestasi hingga ke kancah nasional. Selain itu, PBSI memberikan apresiasi kepada 7 kategori sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan prestasi dalam pembinaan cabang olahraga bulu tangkis. Di antaranya pelatih terbaik, atlet terbaik,
atlet legend, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota terbaik, klub pemerintah kabupaten dan pemerintah kota terbaik, referee terbaik, dan wasit terbaik. Musyawarah Kerja PBSI Provinsi Jambi diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan strategi dan langkah dalam mewujudkan prestasi olahraga bulu tangkis yang membanggakan. Harapan kami, harapan kita semua adalah khususnya di bulu tangkis ini kita bisa meraih prestasi yang lebih signifikan, karena pada 2024 perhelatan PON kita baru mengirimkan atlet laki-laki atau atlet putra. Semoga di tahun 2028 nanti PON NTB kita bisa mengirimkan maksimal atlet putra dan putri, dan harapan sesuai dengan ketua KONI kita bisa meraih ya minimal perunggu atau merah, karena memang regulasi hari ini atlet pelatnas di PBSI itu tidak boleh tampil. Nah, pada 2024 kita ada 1 atlet pelatnas, bahkan hari ini pun 2 atlet pelatnas kita yang berkiprah di nasional kita tidak bisa membela kita, karena untuk regulasi di bulu tangkis pelatnas tidak boleh tampil di pekan olahraga nasional. Agenda ini sekaligus menjadi sarana silaturahmi dan kolaborasi antar kabupaten dan kota agar olahraga bulu tangkis di Jambi bisa lebih berkembang dan berkiprah di tingkat nasional. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi sepekan kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.